Ya kawan, jumpa kembali di program Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Dan hari ini kru Dari Nol, saya Iwan dan juga kawan-kawan semuanya berkesempatan hadir di sebuah tempat yang luar biasa, di Perkasa namanya, atau singkatan nanti apa sih Perkasa itu. Tapi yang pasti ini lokasi di kawasan Kapas ya, di SMPN 1 Kapas. Nah hari ini saya sowan ke salah satu sosok inspiratif dari Bojonegoro tentang dunia pendidikan ya. Beliau Bapak Bambang Hadi Sutrisno. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kabar baik ya? Alhamdulillah, sama-sama, semoga sama untuk jadi. Alhamdulillah Pak. Matur nuwun nih sudah diberikan waktu untuk ngobrol. Sama-sama ya. Tentang sekolah ini iya. Dan juga tentang sosok dari Pak Bambang sendiri. Iya. Kalau bicara tentang dunia pendidikan, apa sih sebenarnya di benak Pak Bambang? Pendidikan itu apa sih? Ya. Terima kasih. Jadi intinya pendidikan adalah upaya untuk mendewasakan seseorang. Jadi dari yang kanak-kanak menjadi dewasa, dari pola pikir yang sederhana menjadi yang intinya menuju ke yang lebih baik. Ya. Seperti dari nol. Ya, ya bagus. Okay. Nah, tadi saya sebutkan Perkasa. Iya. Nah, apa itu Perkasa? Ya. Perkasa itu kalau di SMP Negeri 1 Kapas adalah akronim. Akronim dari SMP Negeri Kapas 1 atau 1 Kapas. Bisa juga kenapa saya ngambil nama Perkasa, karena Perkasa itu juga bermakna positif. Yeah, kuat ya, tangguh ya. Kemudian ya, secara religius ya, itu juga pertahankan kalimat syahadat misalnya. Tapi kita nggak dikotomi masalah kepercayaan ya, yang jelas itu. Jadi Perkasa. Kalau kita bicara lokasi, biasanya kan diidentikan sekolah-sekolah maju itu kan hanya ada di kota saja. Iya. Tapi kami melihat, dari nol melihat sendiri ada sesuatu yang berbeda di SMP Negeri 1 Kapas atau Perkasa ini. Kalau boleh tahu Pak, mungkin bisa diperjelas nih, kira-kira prestasi apa saja sih yang dipunyai dari sekolah yang jaraknya mungkin sekira 7-10 kilometer ya Pak? Iya. Dari kota. Ya dibilang kota ya enggak, terlalu desa juga enggak, jadi nanggung ya. Tapi kadang-kadang kita masih masuk kategori 10 besar itu kita masuk di sekolah kota. Iya. Nah, kalau prestasi SMP Kapas, saya nggak bicara sebelum saya di sini ya. Yang jelas itu sudah masa lalu juga sudah pernah prestasi. Yang jelas kalau dari tenaga pendidiknya, guru sini sudah ada yang diorbitkan jadi kepala sekolah sekarang di Malo. Kemudian siswa kita ada yang sekarang jadi rektor UB, Profesor Dr. Widodo. Itu alumni lulusan tahun 89 dari sini. Yang kedua Bapak Kepala Dinas, mantan Kepala Dinas kemarin Pak Dandi itu juga lulusan sini. Alhamdulillah. Saya lihat kok banyak ya. Artinya ada sosok-sosok yang lahir dari sekolah. Iya, alhamdulillah ya. Itu saya kira kan juga tidak lepas dari gemblengan di sini ya. Kalau sekolah sini yang selama saya di sini itu juara 1 rugby di Kabupaten Bojonegoro, olahraga yang termasuk kategori baru ya, juara 1 putri. Piala bergilir sampai sekarang, setelah dapat juara datang pandemi Covid sehingga sampai sekarang belum ada kejuaraan lagi. Jadi kita masih kita alhamdulillah sudah bisa juga. Waktu Porprov kemarin kan sudah ada itu rugby. Udah ya. Kemudian karena kebetulan juga anak saya sendiri juga atlet Asian Games juga ikut ngelatih di sini ya. Bukan karena itu ya semuanya ya. Yang kedua untuk ini dapat penghargaan kuliner ya. Kita punya minuman khas namanya Susi Perkasa. Susi Perkasa. Ya, Susi Perkasa. Jadi susu singkong. Susu dari singkong. Iya, susu dari singkong. Kan produk lokal di mana? Taman Toga kita kan ada. Jadi hasil dari panen situ. Iya, gitu betul ya. Akhirnya kemarin dapat penghargaan dari Direktorat Kemdikbud. Iya, langsung kita dapat penghargaan anak-anak OSIS. Kemudian alhamdulillah untuk produk mendukung adiwiyata, kita sudah adiwiyata tingkat nasional. Iya. Kita punya produk pupuk cair dari bahan pisang. Kebetulan kita punya kebun pisang
ada 1000 pohon. Itu mulai daunnya, buahnya, pelepah kulitnya sampai bonggol ya. Bonggol ya. Ya itu diproses jadi pupuk. Alhamdulillah kita MOU dengan perguruan tinggi di Bojonegoro. Kebetulan mantan kepala sekolah sini juga dosen situ, sehingga pas itu. Jadi memang ini ya penguatan jejaring sepertinya. Alhamdulillah ya, memang kami berupaya begitu. Termasuk ada kelas inspirasi. Jadi harapan kami tiap semester ini sudah berjalan. Jadi tiap semester bisa mendatangkan alumni-alumni yang sudah ya sukses dimanapun, baik di swasta atau dari pejabat publik, sehingga ini memberi kontribusi, memberi semangat pada peserta didik kami. Agar mereka terinspirasi juga bisa seperti itu. Iya, betul. Walaupun sekolahnya di agak jauh. Iya. Itu. Oke. Itu kawan sedikit obrolan di awal tentang prestasi dari sekolah ini, dan ternyata banyak sekali ini. Tidak hanya lingkup di lokal Bojonegoro, bahkan nasional. Dan pantau terus hanya di Dari Nol Menjadi Lebih Baik. Ya kawan, masih di Dari Nol Menjadi Lebih Baik dan masih barengan sosok inspiratif kita, Bapak Bambang Hadi Sutrisno, yang luar biasa. Tadi sudah ngobrolin tuh banyak tentang prestasi dan juga bagaimana giat SMP N1 Kapas atau Perkasa ini. Nah Pak, kalau kita sedikit lebih dalam lagi ke sosok panjenengan sendiri, kan panjenengan ini dari sekolah ke sekolah pindah dan akhirnya masuk di sekolah ini tahun 2019 ya? 2019. Ya, 31 Oktober. 31. Masih hafal banget. Iya. Hampir 3 tahun. Tidak terasa ya. Walaupun 3 tahun, tapi ternyata ada beberapa hal yang sudah Anda lakukan, termasuk bagaimana jejaring tadi ya, koneksi dengan, bahkan saya dengar-dengar tidak hanya lintas daerah, bahkan lintas negara. Seperti apa itu? Oke, terima kasih. Kami tugas di sini kebetulan ya atas kerjasama dengan komite, secara fisik di sini sudah bisa mendapatkan bantuan lapangan tenis, kemudian lab TIK, perpustakaan, kemudian untuk 5 tahun ke depan kami sudah komitmen dengan komite, Bapak Ibu guru, jangan sampai ganti kepala sekolah, ganti program selesai. Jadi paling tidak 5 tahun ke depan harus masih ya, termasuk kita buatkan rencana kerja 5 tahun. Jadi sekolah kita harapannya sebagai sekolah pusat olahraga khususnya di wilayah Kapas. Makanya teman-teman SD kita undang dan Muspika untuk atau Forpimca kerjasama di sekolah kita. Seperti tenis, bola kita siapkan, raket kita siapkan, monggo supaya nanti bibit-bibit terutama adik-adik yang di SD muncul atlet baru. Kedepannya kalau sudah senang ke sini, akhirnya kan juga sekolah di sini. Nah itu. Jadi di sini sebagai pusat atletiknya sudah kita buat, jogging track ada, untuk pembelajaran IPA juga ada kolam ikan dan seterusnya. Untuk hubungan keluar itu kami sudah bekerja sama dengan 4 kedutaan atau konsul. Iya, jadi menjelang ulang tahun sekolah kita kerjasama dengan Prancis. Jadi anak-anak memang sengaja saya beri tema waktu itu Oklek Go Internasional. Jadi kita punya kesenian tradisional Oklek yang sudah kita bawa ke kedutaan Prancis, pentas di sana. Dan luar biasa sambutannya, sampai konsulat Prancisnya memainkan alat, bahkan mau datang ke sini pas ulang tahun. Akhirnya kami matur ke Ibu Bupati, akhirnya Ibu Bupati juga hadir di sini. Nah, itu memberikan ucapan selamat dalam bentuk piagam penghargaan. Kami tindak lanjuti 2020 ke Korea, karena booming anak-anak itu gandrung K-pop ya, K-pop. Drama Korea. Oh, drama Korea. Drakor. Makanya saya gandeng, harapan saya, kami sudah ngomong-ngomong tapi belum dikirim tenaga yang bisa memfasilitasi untuk teater. Ya, itu katanya dengan drama Korea. Kemudian yang kemarin tanggal 21 September itu rentetan untuk membentuk karakter kepemimpinan siswa. Jadi latihan dasar kepemimpinan, sekaligus kita tutup dengan kunjungan belajar.
pagi ke planetarium, satu-satunya di Jawa Timur, karena yang satu lagi di Bogor, untuk anak-anak praktek pelajaran IPA itu benar-benar tahu rasi bintang, tata surya, benar-benar nyata di sana. Dilanjutkan ke museum untuk nilai-nilai sejarahnya, kemudian dilanjutkan perpustakaan supaya bisa setelah kunjungan anak-anak tahu menata perpustakaan. Kenapa di sana kok bagus, di sekolah saya belum, makanya ada pembelajaran. Saya lanjutkan ke konsulat Jepang. Nah, disitulah anak-anak kita biar tahu bahwa pendidikan di Jepang itu SMP seperti itu. Bahkan di Jepang itu yang memberi makan, ngepel itu siswa sendiri. Nah, di sini kadang-kadang maaf untuk menyapu agak malas. Nah, ini perlu kita luruskan kembali. Jadi kita tidak boleh merasa sombong dulu ya, bahwa kebersihan itu penting. Kemudian alhamdulillah dapat bantuan buku dari konsulat Jepang. Kemudian banyak beasiswa yang di sana. Kebetulan alumni sini S2, S3-nya juga di Jepang, bahkan terbaik sekarang jadi rektor UB, Profesor Widodo itu. Kemudian kami lanjutkan ke Wisma Jerman. Dulu namanya Goethe Institut, di sana malah kita disambut baik, bahkan ada kesempatan belajar di Jerman itu 2 hari belajar, 3 hari bekerja, sehingga semua siswa kita nanti bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Termasuk yang di Jepang, kembali ke Jepang, ada kesempatan program beasiswa khusus guru, asal usianya belum 35 tahun. Nah, sekarang diberi kesempatan. Untuk yang di Jerman, guru dan siswa kita kemarin dapat kursus kilat bahasa Jerman. Nah, sehingga baru 3 tahun di sini kita sudah MOU dengan 4 negara. Alhamdulillah. Harapannya ke depan ya, kalau ini bermanfaat, mudah-mudahan juga bermanfaat bagi yang lain, sekolah lain. Karena kami sudah pernah mengajak guru PPKN se-Kabupaten Bojonegoro, 49 SMP negeri, sudah pernah kami ajak sama-sama ke konsulat Prancis. Artinya gerak jenengan tidak hanya untuk sekolah ini? Tidak hanya untuk sekolah ini. Tapi juga sekolah-sekolah lain juga? Supaya mengimbas ke yang lain. Ya. Tapi ada banyak di antara sekolah-sekolah yang mungkin belum terbuka, atau mungkin belum tahu ya, karena apakah memang keterbatasan mereka, ataukah apa sih, mungkin ada tips-tips nih untuk guru-guru yang ada di rumah. Bagaimana sih kita bisa nembus ke sana, bisa ber-MOU seperti tadi? Iya. Mungkin gambaran pertamanya rasa banyak hal-hal yang mungkin menghantui. Padahal sebenarnya sangat terbuka, tetapi memang harus prosedural. Paling nggak 1 bulan sebelumnya. Surat sudah kami share ke teman-teman itu. Monggo. Kebetulan waktu itu saya kepala sekolah sebagai pembina MGMP guru PPKN waktu itu, maka saya mengajak, artinya jangan sampai hanya sekolah saya saja, wong mereka juga ngajar PKN, jadi supaya mereka nanti menyebar, karena ada materi hubungan luar negeri yang tidak cukup dijelaskan dengan kata-kata saja, tapi ayo diajak ke aplikatif miniatur dari negara asalnya. Nah, itu. Dan kalau mau teman-teman, bagus, anak-anak dilatih pembelajaran menyenangkan, sekali bertanya diberi hadiah, jadi itu bagus sekali ya. Mungkin nggak mau ribet aja barangkali ya, itu ya, kembali ke kalau masing-masing, mau pembelajaran lebih ada perubahan-perubahan, ya mestinya ke sana. Itu bagus sekali. Setiap orang pasti berpotensi untuk bisa. Saya kira semuanya menurut saya bisa kok. Mau atau tidak. Hanya itu betul, jadi hanya kemauan saja itu. Yang kedua ya tetap harus dukungan pimpinan di lembaga itu, sekolah itu. Nah, karena kan istilahnya ya Jerbasuki Mawabeo. Tapi perlu diingat, kalau upacara parade senja, jadi kalau bisa paketan, pagi jam 8 ke Akabri Laut misalnya, jam 11 ke kedutaan, nanti jam 3 sore ikut upacara parade senja. Pulangnya sama Provinsi Jawa Timur, transport bis dikembalikan, anak diberi konsumsi, jadi mestinya free. Hanya ini banyak yang nggak tahu. Per siswa itu kalau dirupiahkan diberi kompensasi, maaf saya dirupiahkan 150.000. Nah, hanya mau nggak mengajukan surat. Nah, itu kan hanya itu aja, sebenarnya malah free, hitungannya tambah badi lah. Tadi ilmu pengetahuan dari mana itu. Jadi jangan takut, terus semangat teman-teman. Baik, kita istirahat sejenak dulu, Pak. Kita akan ngobrol lagi tentang sosok panjenengan, tentang perkasa dan sebagainya, dan tentang dunia pendidikan yang ada di Bojonegoro juga. Baik kawan, pantau terus hanya di Dari Nol Menjadi Lebih Baik.
Ya, kawan masih dari nol menjadi lebih baik dan masih barengan sosok inspiratif kita pada pagi hari ini. Dan ini sebenarnya momen pertama, Pak, dari nol masuk ke sekolah dan ini ini jujur ini. Jadi SMP N1 Kapas ini yang pertama kita kunjungi. Luar biasa. Iya. Iya. Dan kita tadi udah ngobrol banyak tentang langkah-langkah yang dilakukan, bahkan bisa MOU dengan negara-negara lain, kedutaan dan sebagainya. Nah, kita ingin lebih pribadi lagi. Apa sih yang melatar belakangi Pak Bambang ini kok masuk ke dunia pendidikan, bahkan kok sampai benar-benar sejauh ini di dunia pendidikan? Awalnya seperti apa sih, Pak? Kalau boleh cerita-cerita nih, biar mereka yang mungkin duduk di SMA, di SMP ini bisa terinspirasi jadi guru mungkin. Oke, terima kasih. Ya memang kecil, bahkan sampai SMA saya belum pernah terbayang jadi guru. Bahkan itu yang dulu sempat saya takuti, karena kalau jadi guru saya harus jadi orang yang apa ya, figur yang jadi panutan. Digugu dan tidak. Ya itu. Ya, wagu terguru. Digugu. Nah saya sebenarnya mulai kecil saya buka di buku catatan, nulis cita-cita. Saya tulis di buku saya kenangan SMA itu jadi perwira sejati. Memang sejak kecil itu kebetulan bapak saya itu veteran 45. Kemudian jadi sekretaris desa. Jadi petani lah backgroundnya. Terus saya ingin jadi masuk akabri waktu itu. Ya, saya jalani tahun 84 gugur kesehatan, tahun 85 saya berhasil sampai di pusat Magelang. Sudah sampai Pantukir. Saya mestinya masuk tinggal pendidikan tapi Bintara, nggak saya masuki karena saya sudah kuliah. Terus tapi saya sampai tes lagi sampai berikutnya nggak nyampe di akabri, saya lanjutkan kuliah. Bayangan saya besok, toh saya waktu itu jurusannya Civic Hukum, bisa masuk pendidikan perwira atau Wamil ya. Nah, ternyata waktu saya daftar jurusan saya nggak dibutuhkan, kecuali teman saya berangkat dari Denpasar diterima. Jadi tiap kodam waktu itu nggak sama. Akhirnya ya. Tapi kuliah dulu jurusan apa, Pak? Waktu saya masuk namanya Civic Hukum. Civic Hukum. Ya, saya dapat 1 tahun berubah namanya jadi PMPKN, Pendidikan Moral Pancasila Kewarganegaraan. Ya materinya ya tentang yang hukum. Saat ini PPKN ini. PPKN ya. Itu jadi akhirnya untuk menutup rasa cita-cita ingin itu, saya masuk organisasi yang cenderung dekat dengan militer namanya Resimen Mahasiswa. Resimen Mahasiswa. Iya, pokoknya seragam hijau, bisa pakai doreng, bisa nembak. Mirip-mirip. Iya, makanya ketika saya akhirnya harus ke guru, ya mau apa lagi? Jadi istilahnya kan nggak ada rotan akar pun jadi. Yang jelas positif bermakna mengabdi untuk negara. Akhirnya tahun 99 saya diangkat sebagai PNS di Bojonegoro. Di Bojonegoro. Pada waktu itu dari Mojokerto ya? Iya, saya Mojokerto, ngajar saya waktu di bimbingan. Jadi saya itu keliling. Jadi Jawa Timur, jadi Kediri, Tulungagung, Madiun, muter setiap 1 minggu gitu di bimbingan belajar. Terus masuk Bojonegoro. Masuk Bojonegoro, menetap Bojonegoro. Belum nikah waktu itu. Lah ini saya nikah dulu baru masuk Bojonegoro. Ya. Tapi orang Bojonegoro. Orang Bojonegoro, karena istri saya kebetulan juga di dunia pendidikan. Dunia pendidikan. Sekarang jadi kepala SMK Negeri Widang Tuban. Ya, yaitu. Jadi saya aktif. Makanya kenapa kunjungan belajar ke Akademi Angkatan Laut kok katanya teman-teman mudah. Masa kalau ke sana kepala sekolah tapi pengawalnya kok letnan kolonel. Kebetulan adik junior saya, jadi otomatis begitu datang yang awal bukan ajudannya lagi sudah, jadi mesti ya, karena ya mungkin bukan KKN loh ya, tapi apa ya, membangun ya itu jejaring itu saja ya. Sehingga inilah yang saya sampaikan ke peserta didik kami, pentingnya kamu bersahabat berkawan. Sekarang sepertinya nggak terasa, tapi 10-20 tahun yang akan datang sangat-sangat berguna. Termasuk motivasi ini kemarin LDKS, saya juga memanfaatkan telepon adik junior yang sekarang kebetulan baru kemarin pelantikan Brigadir Jenderal, dan ada tanamannya di depan sekolah itu. Dia menanam waktu kolonel. Saya video. Ini anak-anak untuk sukses tidak harus berangkat dari anak orang kaya, untuk sukses tidak harus berangkat dari kota, tapi yang penting ulet, tangguh, pantang menyerah, insya Allah itu bisa. Ya itu, jadi kuncinya itu menurut saya. Jadi yang saya sampaikan ke anak-anak. Nah, ini kan usia sudah berapa Pak sekarang?
Ya 59. Hampir ini ya. Iya, hampir injury time. Expired. Tapi hampir senja tapi tetap semangat. Oh, harus itu ya. Yang mudah-mudahan kata saya dengar kan sudah kalah ini, kalah. Oh, enggak. Bagi saya kelihatannya ini ke atas 59, ini ke bawah masih 17. Iya, Pak. Mungkin terakhir ada nggak sejauh ini kan sudah banyak nih hal yang sudah dilakukan nih untuk sekolah, untuk pribadi, untuk keluarga, bahkan tadi putranya juga sudah jadi atlet dan sebagainya. Ada nggak yang harapan yang pengen dicapai lagi gitu? Ya, harapan sekolah atau harapan pribadi, harapan sekolah boleh? Ya harapan ke depan yang jelas kami ingin tetap bisa memberikan kontribusi yang positif. Kebetulan kami sendiri, andaikan besok di Purna, saya kan masih mengelola lembaga swasta di Surabaya. Sejak tahun 98. Ya kebetulan saja teman-teman menunjuk saya sebagai ketua yayasannya. Maka setiap 1 bulan saya masih mengelola di SMK swasta depan RSAL Surabaya. Gitu. Jadi masih ada. Bahkan saya di sana ya tetap ngajar. Kemarin waktu yayasan ada jamnya kurang, tetap saya ngajar. Berangkat jam 5, jam 7, alhamdulillah nggak sampai telat. Sampai teman-teman ya, loh, itu sih Bojonegoro malah nggak terlambat. ya enggak, semua itu kan karena kebiasaan saja. Ya, yang jelas semoga bagi saya itu memberikan manfaat dan semangat pada generasi berikutnya. Ini yang menurut saya tantangan ke depan itu kan dengan berbagai macam pengaruh, terutama maaf ini ya itu yang generasi kita itu perlu diluruskan. Jadi, jangan sampai HP itu seperti pedang ya, mata pedang dua. Betul. Ada positif, ada negatif. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan, intinya begitu. Ya, sama dengan kepala sekolah ya. Nah, dan ini untuk Perkasa sendiri, atau kamu untuk dunia pendidikan di Bojonegoro. Kira-kira apa sih yang kira-kira ke depan harusnya seperti apa sih? Atau mungkin ada harapan untuk dunia pendidikan di sini? Oke, harapan pendidikan di Bojonegoro ya tentunya semakin bagus, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Nah, dari sisi kuantitas mungkin karena pengaruh pertumbuhan penduduk mungkin ya sudah nggak seperti dulu lagi, tentunya ada. Yang kedua, banyak berdiri sekolah-sekolah baru, yang jelas justru mutu yang harus kita tingkatkan. Jadi ya ada persaingan itu justru menjadi tantangan kita, bagaimana kita untuk berlomba-lomba. Iya, berlomba-lomba, yang lain aja bisa, kenapa kita tidak? Nah, kuncinya kan di situ. Terakhir mungkin pesan-pesan untuk guru-guru generasi junior jenengan. Terima kasih. Jadi untuk teman-teman yang seprofesi dengan kami, terus semangat, song-song masa depan. Kita harus ingat, kita ini pendidikan masa lalu, mengajarkan pada zaman sekarang untuk memberi bekal kepada generasi yang akan datang, sehingga pandai-pandailah kita menyesuaikan dengan kebutuhan. Bukan keinginan, tapi kebutuhan. Terus semangat, salam Perkasa. Wah, mantap. Baik, Pak. Terima kasih atas waktunya yang luar biasa dan semoga sukses selalu. Amin. Untuk jenengan pribadi, keluarga, dan juga sekolah-sekolah yang pernah ditinggali. Dan terima kasih kawan atas kesetiaan dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa lagi dengan sosok-sosok inspiratif di sekitar kita. Ya, untuk kita, untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.